Halo para wadubers dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Wadu Sanjaya, channel dimana kita belajar dan membahas tentang pertahanan, militer, dan alutsista Indonesia. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ini, ada kritikan dari Cina ini guys, tentang militer Indonesia ya. Bagaimana kritikannya? Mari kita simak video selengkapnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe, like, komen, dan share supaya selalu mendapatkan video-video dari channel Wadu Sanjaya ya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah teman-teman, kita tahu semua bahwa perlengkapan tempur militer Indonesia itu harus didukung dengan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri ya. Misalnya militer Indonesia butuh rudal, maka industri pertahanan dalam negeri harusnya bisa memenuhi kebutuhan rudal tersebut guys. Nah hal ini sangat penting karena saat perang terjadi ya, amit-amit ini kalau terjadi perang, ketika militer Indonesia membutuhkan suplai amunisi dan industri pertahanan dalam negeri itu bisa memasokinya, bisa menyuplai gitu istilahnya. Kalau kita butuh peluru, butuh apa, tidak perlu kita harus cari di luar negeri, kita punya sendiri ya, karena kalau luar negeri akan membutuhkan prosedur yang lama guys. Nah jika menggantungkan suplai itu kepada negara lain, tentunya ya musuh bisa saja mengadakan kerjasama atau lobby-lobby dengan produsen ya, si penyuplai amunisi untuk kita itu, sehingga suplainya bisa dihentikan nantinya oleh musuh kita gitu. Nah hal ini pernah terjadi di Argentina guys, saat perang Malvinas pada 2 April 1982. Nah saat itu Angkatan Laut Argentina sangat berbahaya karena punya rudal Exocet buatan MBDA Perancis guys. Nah namun gara-gara Inggris itu temannya Perancis, London dan teman-teman yang lain itu meminta agar Paris menyetop pengiriman rudal ke Argentina. Nah tentunya hasilnya Argentina kalah perang karena mereka cuma punya rudal Exocet yang tak lebih dari 10 biji saja. Nah, padahal dalam kontrak pembelian Argentina itu seharusnya punya puluhan unit ya. Sebelum pengiriman di stop, itu sebetulnya Argentina sudah pesan banyak gitu. Kejadian ini tentu tidak boleh terulangi kepada Indonesia kan ya. Nah, sehingga Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Pak Andi Wijayanto mengingatkan jika industri pertahanan Indonesia harus fokus pada offset ya. Offset pembelian alutsista dari luar negeri bisa dalam bentuk transfer teknologi yang nantinya akan memperkuat basis pembuatan senjata Indonesia. Jadi ketika kita melakukan pembelian, kita tidak hanya beli barangnya saja, tapi kita juga membeli ilmunya gitu ya. Jadi kita bisa produksi sendiri ya. Kita benar-benar harus mencari titik masuk yang ideal pada saat kita menginginkan ada offset transfer teknologi yang kita inginkan untuk mengembangkan kemandirian institusi pertahanan. Begitu kata Pak Andi, dikutip dari Lemhanas ya. Belum lagi keadaan pasar senjata yang tidak pasti guys. Misalnya Indonesia kesulitan memperoleh jet tempur bekas karena perang di Ukraina misalnya. Jika industri pertahanan dalam negeri sudah mandiri, hal seperti ini bisa diminimalisir guys ya. Kita bisa bikin jet sendiri gitu, wah keren itu ya, kita nggak perlu beli dari luar negeri. Ada fluktuasi kondisi pasar senjata yang harus dihadapi. Belum tentu dalam kurun waktu tertentu kondisi pasar senjata itu ideal untuk melakukan offset atau transfer teknologi ya. Terkadang ada beberapa pabrikan yang tidak mau memberikan teknologinya atau ilmu dari pembuatan senjatanya gitu ya. Maka saat keadaan dunia sedang baik-baik ya, Indonesia harus memperkuat basis industri pertahanannya. Nah saat dunia masih damai, semuanya bisa diajak kerjasama, itulah sesungguhnya waktu kita untuk memperdalami atau mendalami ilmu-ilmu dari luar negeri itu ya, pembuatan senjata, pembuatan pesawat dan lain sebagainya guys. Untuk melakukan offset kita harus benar-benar melihat pasar senjata yang dipengaruhi beragam faktor ya. Kita juga harus melihat bagaimana strategi-strategi ekonomi pertahanan yang dirumuskan pemerintah sampai 2024 nanti. Semoga segera muncul strategi ekonomi pertahanan yang berkesinambungan hingga 30 sampai 35
20 sampai 30 tahun ke depan gitu, kata Pak Andi tadi. Industri pertahanan memang jadi sektor paling menguntungkan, sebab sebuah negara bisa dibilang maju ya asalkan industri pertahanannya maju ya. Negara maju itu pasti dipengaruhi oleh pertahanannya. Kalau pertahanannya maju, negaranya pasti maju gitu ya. Sebab sebuah negara bisa dibilang maju asalkan industri pertahanannya maju. Contohnya ya kayak ini Amerika Serikat bisa membuat senjata sendiri, Rusia sudah bisa dari dulu ya, Cina sekarang sudah mulai gila-gilaan ya, sampai Inggris juga membuat senjatanya sendiri. Penjualan alutsista juga mendatangkan devisa bagi negara ya, seperti Pindad ya, kita sudah punya Pindad, sudah punya PAL, sudah punya DI, dan beberapa di Banyuwangi, di Batam ya, kita sudah punya beberapa. Maka tak ada alasan bagi industri pertahanan Indonesia itu memang harus mandiri. Nah, media Beijing 881 China membeberkan bahwa militer Indonesia tak bisa kuat ya jika terus-terusan membeli alutsista dari luar negeri, guys. Oleh sebab itu kita harus memperkuat industri dalam negeri, pertahanan dalam negeri kita ya. Namun industri pertahanan Indonesia katanya sih lemah saat ini menurut China itu tadi ya, media China 81 China itu 81 China. Indonesia semakin memperkuat keamanan jalur laut dan zona ekonomi eksklusif maritim dan akan meningkatkan kekuatan angkatan laut, kemampuan sebagai prioritas utama dalam pembangunan pertahanan negara. Ya, ini memang akhir-akhir ini laut sedang diperhatikan benar-benar ini ya. Namun karena basis industri pertahanan yang lemah dan dana anggaran yang tidak mencukupi, modernisasi TNI Angkatan Laut menghadapi kesulitan. Ya, militer Indonesia harus didukung dengan industri pertahanan yang mandiri. Itu guys. Jadi kalau kita bisa mandiri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat semuanya mandiri, kita punya supply sendiri, tidak bergantung pada negara lain, itu akan semakin memperkokoh dan memperkuat otot-otot militer kita atau pertahanan kita, guys. Nah, semoga pemerintah segera sudah menyadari sih ya, tapi memang kita sedang berkembang, sedang mengarah ke kemandirian alutsista. Kita berdoa saja, kita doakan semuanya berjalan lancar, politiknya lancar ya, bentar lagi akan pemilu, semoga semuanya tidak ada kekacauan sehingga tuh pemerintahan itu stabil. Kalau stabil kan bisa bergerak dengan baik semua itu industri-industri pertahanan ya. Kita doakan saja semoga kesuksesan dan masa depan yang gemilang ada di tanah air kita, di pertahanan kita semakin maju, guys. Oke, terima kasih sampai di situ. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian merasa video di Waduk Sanjaya ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Waduers.